Bismillahirrahmanirrahim. Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sujud tilawah. Intisarinya kami ambil di berbagai kitab, termasuk di kitab Subulus Salam. Kebiasaan para ulama itu memberikan fadilah. Di fadilah ini keutamaannya, spiritnya, semangatnya, apa yang membuat kita motivasi untuk melakukan itu. Itu cara Nabi salah satunya tunjukkan apa fadilahnya, apa saya dapat kalau dilakukan ini. InsyaAllah di hadis-hadis dikemukakan, paling tidak saya mengambil 4 hadis di sini sebagai mewakili keutamaan itu. Yang pertama dari Abu Hurairah. Hadis Abu Hurairah menyebutkan, iza qara ibnu Adam as-sajadah, apabila anak Adam, yakni manusia kita semua ini, membaca ayat-ayat tentang tilawah, ayat sajadah, ya, kemudian fasajadah, kemudian dia sujud. Kalau dia baca itu, kemudian dia sujud. Kita baca, sujud. Nanti akan ada 10, 11, 12, 13, 14, 15 pendapat ulama tentang hal itu. Berapa jumlahnya? Jelas kalau baca itu dia sujud. I'tazala asy-syaitan yabki. Syaitan itu menyingkir, menghindar, lari terbirit-birit itu syaitan. Kalau ada manusia baca ayat sajadah, dia menyingkir, syaitan yabki, dan menangis. Menangis itu syaitan. Itu artinya Pak, kalau kita sujud tilawah, itu artinya membuat syaitan menangis, bikin syaitan menangis. Dan kita ini disuruh Pak, bagaimana setan itu dibikin sedih, bagaimana setan itu dibikin sedih. Itu tugas manusia ini, inna syaitan lakum adu mubin fattahizuha adua. Setan itu musuhmu, maka jadikanlah dia betul-betul musuh. Kalau setan mau dimusuhi Pak, bikin menangis dia. Salah satunya sering-sering baca ayat sajadah. Apa teriakannya? Yaqulu, dia berkata, ya wailahu, celakalah saya, celakalah saya, celakalah saya. Umira ibnu Adam bisujud, manusia diperintah bersujud, lalu dia fasajadah, lalu dia sujud, falahul jannah, maka baginya surga. Coba Pak ya, pintu dari sekian pintu surga adalah membaca ayat-ayat sajadah. Falahu jannah, maka dia dapat surga. Lalu kata syaitan, wa umirtu bis sujud, dan sedangkan saya, kata syaitan, diperintah bersujud, fa'abaitu, tapi saya mengabaikan, saya tidak peduli, saya enggan, saya tidak mau, saya tinggalkan itu sujud. Fali, maka untukku bukan surga, tapi an-nar, saya dapat surga, neraka. Itu pengakuannya syaitan. Nabi bahasakan Pak. Hadisnya Imam Muslim, Ahmad, dan Ibnu Majah.
kita tidak usah lagi kalau ada Imam Muslim sahih. Ini keuntungannya Pak, fadilahnya. Kalau kita baca ayat tilawah, yakni ayat sajadah, maka keuntungan yang pertama membuat syaitan lari, membuat syaitan menangis, membuat syaitan berteriak, dan kita dapat surga, pintu-pintu surga, dan membuat syaitan itu ketakutan dan menyesal. Ini yang pertama. Yang kedua, keuntungan kita sujud secara umum termasuk sujud tilawah. Dikemukakan dalam hadis Bukhari dan Muslim dari sahabat juga yang mulia sama, masih Abu Hurairah, hatta iza aradallahu rahmah. Iya. Hatta iza aradallahu rahmah. Ini hadis cukup panjang. Cukup panjang. Kita ambil potongannya di tengah. Sampai Allah menghendaki rahmatnya, man arada min ahlin nar, siapa yang dikehendaki dari penghuni neraka. Jadi itu Pak, kalau kita menyeberang di atas sirat, ada yang menyeberang bagaikan kilat, ada yang menyeberang bagaikan pesawat, ada yang menyeberang bagaikan kuda berlari kencang. Bagi manusia berlari, mereka berjalan kencang, merangkak. Ada yang jatuh di bawah. Setiap yang menyeberang 1000 menyeberang, tersisa cuma 1 yang selamat tidak jatuh Pak. 999 turun ke neraka. Banyaknya itu penduduk neraka Pak ya. Setiap 1000 cuma 1 yang langsung menyeberang. 1 transit dulu. Ada transit sebentar, paling rendah 500 tahun. Ada transit fiha ahqaba, berabad-abad. Ada transit khalidina fiha abada, selama-lamanya tidak keluar-keluar. Tapi di sini yang jatuh ini di bawah, Allah menghendaki rahmat kepada penduduk neraka itu yang di bawah. Yang masuk itu penduduk neraka itu yang turun di bawah, Allah ingin memberikan rahmat, masuknya dikeluarkan dari api neraka Pak. Maka disebutkan amarallahul malaikah, Allah perintahkan malaikatnya ayyukhriju, untuk mengeluarkan itu yang 900 kali sekian banyak penyeberangan Pak. Kira-kira berapa orang di dalam itu setiap menyeberang? 900 saldonya, 900 kali sekian, bertumpuk di bawah itu. Tapi neraka Pak tidak pernah penuh. Neraka tidak pernah penuh. Neraka itu berterus, isi terus, isi terus. Apa kata Allah? Man kana ya'budullah, siapa yang betul-betul beribadah, tidak syirik, tidak syirik. Ini keuntungannya Pak, kalau Bapak tidak syirik, ada dosa, ada maksiat, dosanya itu dicuci, tapi ada batas disiksanya. Allah perintahkan man kana ya'budullah fayukhrijunahum, keluarkan, keluarkan. Wa ya'rifunahu bi asaris sujud. Malaikat itu berkata, ya Rabb, kaifa na'rifuhum, bagaimana kami mengeluarkan yang pertama? Siapa duluan ya Allah? Banyak sekali di bawah. Kata Allah, wa ya'rifunahum bin asaris sujud. Orang yang pertama dikeluarkan dari yang keluar tadi dari api neraka, tandai ada bekas sujudnya. Termasuk bekas sujudnya 1 kali kalau dia sujud tilawah. Bekas sujudnya termasuk sujud tilawah, sujud sawi, sujud syukur, sujud salat sunnah, apalagi salat wajib. Jadi yang pernah sujud Pak tidak kekal di api neraka, kecuali dia batalkan sujudnya dengan syirik kepada Allah. Maka wa harramallahu 'alan nar, Allah haramkan itu api neraka untuk memakan an ta'kulah atharas sujud,
untuk memakan bekas-bekas sujud. Yang mana sujud ini? Tangan tak, yadain, rukbatain, rijlain, dua kaki, dua lutut, dan hajibun. Ini ala hatta anfin, sampai hidung. Allah jaga itu, Pak. Itu mulia 7 anggota sujud yang sering menghina di hadapan Allah, yang sering menghinakan dirinya di hadapan Allah. 7. Jadi yang lain-lain itu Pak amutung-amutung. Ini dijaga. Maka Allah suruh malaikat tandai kalau Anda tidak terbakar tangannya, tidak terbakar anggota sujudnya, fayukhrijuna minan nar. Keluarkan. Fa kullu bani Adam ta'kuluhun nar illa asar sujud. Semua anggota tubuhnya cucu Adam akan dimakan api neraka kecuali bekas sujudnya. Ini fadilah, Pak. Kita banyak sujud. Dan Imam Al-Bukhari dalam mengumpulkan hadis itu memberi judul babnya di kitab aslinya jilid 3. Beliau menyebutkan fadilatis sujud, keutamaan banyak sujud. Salah satunya sujud tilawah. Nah, itu yang kedua. Hadisnya itu yang merah. Kalau Bapak baca hadis, perhatikan itu dalam kurungnya. Siapa yang bawakan hadis itu? Bukhari, Muslim. Ini hadis ranking 1. Ranking 1. Bertemu ini tidak ada yang bisa bantah.